Sebelum kami masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Raihana dengan NIM 105731109022. Selanjutnya ada Igustina dengan NIM 105731108922. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yang berjudul Fungsi Pengendalian. Nah, yang pertama yaitu pengertian pengendalian, yang dimana pengendalian adalah suatu proses pengaturan aktivitas-aktivitas organisasi secara sistematis agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target, dan standar kinerja. Inti dari pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, dasar pengendalian adalah informasi yang dimiliki manajer. Materi selanjutnya yaitu asas-asas pengendalian, yang dimana menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell mengemukakan asas-asas pengendalian. Yang pertama yaitu asas tercapainya tujuan, artinya pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua yaitu asas efisiensi pengendalian, artinya pengendalian itu efisien dan dapat menghindarkan penyimpangan dari rencana sehingga menimbulkan hal-hal lain di luar dugaan. Yang ketiga yaitu asas tanggung jawab pengendalian, yang dimana artinya pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat yaitu asas pengendalian terhadap masa depan, artinya pengendalian yang efektif harus ditunjukkan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Yang kelima yaitu asas pengendalian langsung, artinya adanya teknik kontrol yang paling efektif yaitu mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Materi selanjutnya yaitu proses dan cara pengendalian, yang dimana proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah, yang dimana yang pertama yaitu menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Yang kedua yaitu mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Nah, yang keempat yaitu melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu cara-cara pengendalian atau pengawasan yang dilakukan, yaitu yang pertama pengendalian langsung, yang dimana pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung, yang dimana pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Nah, yang ketiga yaitu pengawasan berdasarkan pengecualian, yang dimana pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas 1. Preventive control, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. 2. Repressive control, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu pengendalian mendadak, yaitu pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik atau tidak. Macam-macam pengendalian. Adapun macam-macam pengendalian adalah 1. Internal control, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Yang kedua, external control, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara formal atau informal. Yang ketiga, formal control, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Yang keempat, yaitu informal control, yaitu penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atas konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Alat-alat pengendalian. Alat-alat pengendalian yang dapat dipergunakan suatu perusahaan atau organisasi yaitu 1. Budget atau anggaran. Budget adalah suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dari pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. 2. Non-budget atau non-anggaran. Alat pengendalian non-budget yaitu personal observation, yaitu pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. Yang ketiga yaitu report dan laporan. Laporan yang dibuat oleh para manajer bawahan, misalnya manajer produksi,
Manajer pemasaran membuat laporan-laporan pemasaran. Yang keempat, financial statement, yaitu daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement atau neraca dan daftar rugi. Yang kelima, break-even point atau titik pulang pokok, yaitu suatu titik atau keadaan ketika total penjumlahan tertentu tidak mendapat laba ataupun rugi. Jadi, jumlah biaya sama dengan jumlah penjumlahan. Yang keenam, yaitu audit internal, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan. Jadi, kesimpulannya adalah pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian membantu memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek organisasi. Pengendalian juga membantu memelihara kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan.